Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk bab baru lagi. Kita masuk ke sistem reproduksi betina. Di sini sudah ada penampang histologis dari ovarium. Ovarium terdiri dari dua bagian, ada korteks dan medula. Di korteks, pada lapisan stroma, dia terdapat bentukan-bentukan antara lain folikel-folikel dan juga korpus luteum dan albikan. Nah, folikel-folikel ini ada banyak macamnya. Yang paling awal itu folikel primordial. Folikel primordial ini hanya terdapat pada masa prenatal atau sebelum lahir. Dan dia terdiri dari oosit primer dikelilingi sel-sel folikel yang selapis pipi. Kemudian setelah folikel primordial ada folikel primer. Folikel primer ini strukturnya sama persis sama folikel primordial, hanya saja dia terdapat pada bayi setelah lahir, bukan janin. Sama dia dari oosit primer dan dikelilingi oleh sel folikel selapis pipi. Setelah folikel primer, dia akan bertumbuh menjadi growing follicle. Growing follicle ini pada masa pubertas dan atas pengaruh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi, growing follicle ini dimulai saat sel folikular itu berubah menjadi selapis kubis. Ini sel folikular berubah menjadi selapis kubis. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi selapis silindris. Kemudian berubah lagi dia menjadi berlapis kubis. Nah, di tahap terakhir dia akan membentuk ruangan kecil yang disebut Cole-Exner bodies. Ini di tahap terakhir dia membentuk ruangan Cole-Exner bodies dan juga dia terbentuk zona pellucida. Cole-Exner bodies ini dikarenakan satu sisi sel folikel itu tumbuh lebih cepat sehingga membentuk ruangan-ruangan kecil yang disebut Cole-Exner bodies. Kemudian juga di tahap akhir ini dia membentuk TK folliculi yang berasal dari jaringan ikat stroma ovarium. TK folliculi terpisah dengan lapisan sel folikel oleh suatu membran yang transparan, disebut glassy membran. Terus lapisan TK folliculi ini terdiri dari dua lapis, ada TK interna dan TK eksterna. Kemudian setelah growing follicle masuk ke follicle de Graaff. Di follicle de Graaff ini strukturnya hampir sama dengan growing follicle, tetapi di sini Cole-Exner bodies sudah menyatu. Jadi yang awalnya terdapat kecil ini dua, dia menyatu menjadi satu dan disebut antrum folliculi. Sama, dia juga berisi liquor folliculi. Dan di follicle de Graaff ini dia punya spesifikasi dari sel folikular menjadi tiga. Yang pertama ada corona radiata. Corona radiata ini satu lapis sel folikel yang langsung mengelilingi oosit dan melekat pada zona pellucida. Ini yang disebut corona radiata. Kemudian ada juga cumulus ooporus. Cumulus ooporus ini sel folikel di luar corona radiata yang membentuk penonjolan ke dalam antrum folliculi. Ini adalah cumulus ooporus. Jadi dia sama prinsipnya, dia sel folikel tapi dia
mengadakan penonjolan ke dalam antrum folliculi. Kemudian yang terakhir ada membrana granulosa. Dia merupakan lapisan yang tersusun dari sel-sel folikel dan membentuk dinding antrum folliculi. Ini namanya membrana granulosa. Kemudian folikel yang terakhir ada folikel atretik atau folikel yang sudah mati. Jadi setiap bulan beberapa folikel primer akan tumbuh bersama. Dia berlomba-lomba untuk menjadi folikel de Graaff, tetapi yang mencapai kematangan sampai terjadi ovulasi biasanya hanya satu folikel. Sedangkan folikel lainnya yang terlambat atau kalah dalam lomba tersebut, dia akan mengalami degenerasi sehingga menjadi folikel atretik. Ini adalah penampang histologis dari growing follicle. Di sini ada lapisan granulosa dan juga sudah ada zona pellucidanya. Ini saat growing follicle sudah memiliki ruangan Cole-Exner Bodies dan juga ada sel TK. Ini adalah bentukan follicle de Graaff. Di sini sudah ada antrum folliculi, ada corona radiata, cumulus ooporus, dan juga sel granulosa. Ini beserta penjelasannya. Selapis sel folikel yang melapisi oosit disebut corona radiata. Sel folikel yang menonjol ke dalam antrum folliculi disebut cumulus ooporus. Kemudian, lapisan sel folikel yang membentuk dinding antrum disebut membrana granulosa. Sedangkan ruangannya yang di tengah ini disebut antrum folliculi. Ini adalah bentukan folikel atretik. Bentukannya seperti cacing merah. Cacing merah ini sejatinya merupakan sisa zona pellucida. Kemudian lanjut, ada juga satu lagi bentukan, yaitu corpus. Corpus ada corpus luteum dan juga ada corpus albicans. Corpus luteum ini terjadi setelah ovulasi. Liquor folliculi akan keluar sehingga dinding folikel menjadi kempes dan melipat atau kolaps ke dalam. Sel lapisan granulosa dan sel TK interna mengalami perubahan sitologis. Dan corpus luteum ini terbentuk karena pengaruh LH atau luteinizing hormone. Sel-sel ini kan berubah, yang sel lutein granulosa dia berkembang dari sel granulosa dan membuat tonjolan jaringan lutein. Dia terletak di bagian tengah corpus luteum dan terdiri dari sel-sel yang besar, pucat, dan mengandung lipid droplet serta pigmen lipofuscin. Sel-sel ini menghasilkan hormon progesteron. Kemudian ada juga sel TK lutein. Sel TK lutein ini berasal dari sel TK interna, terletak di bagian perifer atau di bagian pinggir-pinggir, dan terdiri dari sel-sel yang kecil dengan inti gelap. Jadi untuk membedakan dua sel ini cukup mudah karena yang sel dari granulosa atau sel lutein granulosa dia itu intinya pucat dan sel-selnya besar. Sedangkan yang
Sel dari TK interna atau sel TK lutein, dia ada di perifer atau di tepi dan sel-selnya kecil dengan inti gelap. Kemudian corpus luteum ini kemudian akan degenerasi sehingga menjadi corpus albican. Setelah bagian ovarium, kita menuju ke saluran kelamin. Di sini sudah ada penampang histologis dari tuba Fallopiae. Tuba Fallopiae ini dibagi menjadi 3 bagian, ada infundibulum, ampula, dan isthmus tuba Fallopiae. Dan tuba Fallopiae ini struktur histologisnya ada 3. Pertama ada lapisan mukosa, lapisan muskularis, dan lapisan serosa. Di lapisan mukosa ini, pada bagian ampula, dia lumennya lebar dan lipatan mukosanya kompleks serta bercabang-cabang. Sementara di bagian isthmus, lipatan-lipatan mukosanya sangat jarang yang bercabang. Kemudian ada lapisan muskularis, terdiri atas 2 lapis otot polos. Lapisan bagian dalam terdiri dari otot polos yang arahnya melingkar, sementara lapisan bagian luar terdiri dari otot polos yang arahnya longitudinal. Kemudian di lapisan serosanya terdiri dari jaringan ikat kendor yang permukaannya dilapisi oleh mesotel. Kemudian kita ke lapisan uterus atau rahim. Di lapisan uterus ini terdiri dari perimetrium atau serosa, myometrium, dia otot polos, dan endometrium atau uterus itu sendiri. Saluran tubal Fallopiae akan bermuara pada uterus. Nah, di uterus ini biasanya yang dibahas adalah fase-fasenya. Di sini sudah ada uterus fase proliferasi, di mana kelenjar uterin tersusun rapat dan padat. Jadi, ketika bentukan kelenjarnya masih bulat-bulat seperti ini, tandanya dia ada di fase uterus yang proliferasi. Kemudian setelah fase proliferasi, dia ke fase sekresi. Bentuk kelenjarnya itu seperti gergaji dengan lumen yang lebar dan mengeluarkan sekret terus-menerus. Bentuk gergaji ini diharapkan agar permukaan kelenjar lebih luas, sehingga sekret yang dibentuk juga lebih banyak. Kemudian setelah fase sekresi ada juga fase iskemik. Fase iskemik ini terjadi penyempitan arteri atau coiled arteri sehingga timbul gangguan aliran darah menuju endometrium. Fase ini terjadi kira-kira 13-14 hari setelah ovulasi. Dan struktur histologisnya adalah lapisan fungsional tampak pucat dan berkerut akibat terjadi penyempitan pada coiled arteri, dan pada lapisan stroma terdapat infiltrasi sel leukosit sehingga nantinya akan terbentuk seperti pucat begitu dan berkerut. Kemudian setelah fase iskemik akan lanjut ke fase menstruasi. Di fase ini struktur histologis yang terlihat, pertama, lapisan fungsional mengalami nekrosis dan terkelupas.
Beberapa jam kemudian, koilet arteri relaksasi sehingga dinding arteri di permukaan pecah, yang berakibat darah akan tersembur keluar bersama sekret kelenjar dan jaringan nekrotik. Darah keluar dari vena-vena jaringan yang terkelupas. Sehingga bentukannya akan seperti ini. Dia sudah mulai terkelupas. Ini adalah uterus fase menstruasi. Kemudian segmen uterus yang terbawah adalah cervix uteri. Cervix uteri ini bentukannya sangat khas, bisa dibedakan karena dia mempunyai kelenjar yang bercabang seperti tanduk rusa. Ini kelenjarnya sangat khas dan cantik, dia namanya kelenjar cervix. Kemudian di cervix uteri, dia ada bentukan yang namanya ovula nabot. Ovula nabot ini terjadi kalau kelenjar serviks terbuntung dan menjadi kista, sehingga membentuk bentukan yang disebut ovula nabot. Kemudian setelah serviks uteri ada sediaan vagina. Di vagina ini epitelnya berlapis pipih, kadang ada tanduknya, kadang nggak ada tanduknya, dia tergantung dari spesiesnya. Kemudian di vagina ini terdapat banyak pembuluh darah dan tidak ada lapisan submukosa sehingga tampak kosong saja. Lanjut ke genitalia eksterna. Dia terdiri dari klitoris, labia minor, labia mayor, dan kelenjar. Tetapi di sini kita hanya akan membahas labia minor. Di labia minor ini terdiri dari banyak pigmen pada membrana basalis. Kemudian labia minor ini dia ada kelenjar sebasea yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Karena di labia minor ini dia tidak ada folikel rambut, jadi kelenjar sebasea di sini dia tidak terhubung dengan folikel rambut karena di situ tidak ada rambutnya. Kemudian yang ada rambutnya itu di labia mayor, tetapi kita tidak akan membahas struktur histologisnya. Kemudian lanjut ke glandula mammae. Glandula mammae ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Dia terdapat dua fase, ada kelenjar mammae fase resting dan kelenjar mammae fase aktif. Di kelenjar mammae fase resting ini belum terbentuk alveoli dan di sini terlihat masih banyak jaringan lemak serta jaringan intralobuler. Sedangkan di glandula mammae fase aktif, dia jaringan intralobulernya sudah jarang dan alveoli terbentuk serta sudah besar. Di alveoli ini penuh dengan sekret atau susu sehingga lumennya melebar. Sel epitel kelenjar terdesak dan menjadi tipis. Sehingga di sini sangat banyak, bisa lihat alveolinya sudah terbentuk sangat banyak. Di sini penuh dengan sekret atau yang tidak lain adalah susu.